In the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is dead heavy, can't hear the bass. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Putri Triana, NIM 190060092. Saya berasal dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai administrasi peserta didik dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan bersama Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD MPD. Dalam pembahasan ini kita harus tahu dulu apa itu administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik. Administrasi adalah proses pengelolaan, proses mendesain, proses mengelola secara serius terkait berbagai sumber daya yang ada di setiap lembaga. Dan peserta didik ini adalah seseorang yang terdapat dalam jalur jenjang dan jenis dalam lembaga pendidikan tertentu, dan selalu mau mengembangkan dirinya melalui akademik maupun non-akademik, melalui pembelajaran yang diselenggarakan oleh sekolah atau perguruan tinggi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimaksud peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis tertentu. Administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik ini didesain dengan serius dan sedemikian rupa. Tidak hanya proses pencatatan, tetapi proses perkepanjangan yang tidak sedikit. Dan dimulai dari proses perencanaan. Penerimaan peserta didik baru, mulai dari baru ada, terdapat orientasi bimbingan dan konseling. Bagaimana pengaturan disiplin dan tata tertib, bagaimana akhirnya pengelompaan peserta didik dan kedudukan mereka agar mereka paham bagaimana pengelolaan dan pencatatan data peserta didik. Jadi pencatatan ini adalah salah satu bagian dari semua proses panjang, termasuk instrumen-instrumen yang digunakan dalam pencatatan itu. Terakhir adalah kenaikan dan kelulusan dari peserta didik, apalagi perguruan tinggi, sampai ia wisuda merupakan tanggung jawab dari lembaga yang didesain sedemikian rupa sehingga mereka lulus menjadi orang yang lebih potensial, yang ditunggu dan diminati oleh industri. Jadi mereka itu siap untuk lanjut ke level selanjutnya. Kalau perguruan tinggi sendiri itu ia siap untuk dunia kerja, sedangkan pada dunia SMP mereka akan siap melanjutkan jenjang ke pendidikan SMA. Dan tujuan administrasi peserta didik ini secara umum yaitu mengatur kegiatan-kegiatan siswa agar kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Lebih lanjut, proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Dan dari dua fokus kegiatan administrasi peserta didik, sekarang kita lihat dulu. Yang pertama itu dalam proses perencanaan peserta didik. Jadi ada banyak kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Ada beberapa langkah dalam proses penerimaan terkait dengan perencanaan peserta didik. Yang pertama itu dalam proses perencanaan peserta didik terdapat analisis kebutuhan. Di proses penerimaan jumlahnya tidak serta-merta diterima ditentukan begitu saja demi memperbanyak mahasiswa atau siswa dan atau ada alasan dalam tanda kutip kebutuhan lembaga. Tetapi ada analisis yang rasional yang ditetapkan yang dinilai oleh lembaga pendidikan. Dan ada analisis satuan peserta didik tentang jumlah peserta didik. Terdapat hitungan yang matematis, kenapa jumlahnya harus seperti itu yang diperlukan.
Hal ini ada hitungannya, agar semua mahasiswa yang diterima mendapatkan layanan yang sama dan masuk akal. Karena kapasitas kesekian sarana dan prasarana dan kapasitas jumlah dosen di kampus dengan jumlah mahasiswa yang diterima. Jangan sampai perbandingan mahasiswa dan dosennya itu jauh, sehingga memberikan efek pada perkuliahan. Dan di sini begitu juga dengan sekolah. Kalau memang kelas kemampuan kapasitasnya sekian, maka hitungannya sesuai dengan kelas. Namun terkadang dalam prakteknya itu tidak sama. Yang kedua itu ada recruitment. Pada hakikatnya adalah proses pencarian, menemukan, menentukan, termasuk menarik calon peserta didik baru yang mampu menjadi peserta didik dengan standar yang telah ditentukan oleh lembaga tersebut. Tujuan kegiatan rekrutmen ini adalah untuk mendapatkan peserta didik yang memiliki karakteristik dan memiliki kemampuan yang sesuai standar sekolah. Jika tidak sesuai, maka ada kondisi tertentu yang membuat proses pembelajarannya menjadi terganggu. Maka setiap sekolah memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda. Sekolah ini biasanya menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon murid sebelum calon murid itu mendaftarkan diri di sekolah yang dimaksud. Persyaratan utama untuk memasuki sekolah dasar adalah umur. Calon murid harus berumur 6 tahun untuk dapat diterima di SD. Akan tetapi, sekolah masih harus mendahulukan calon murid yang terlebih dahulu dari 6 tahun. Jika itu masih ada. Sesuai dengan peraturan wajib belajar, semua anak yang telah memenuhi syarat umur seharusnya dapat ditampung di sekolah dasar. Rekrutmen peserta didik ini memiliki persyaratan DNA, memiliki SOP dalam rangka memastikan proses ini berlangsung sebagaimana mestinya. Tahapan ini ditunjukkan untuk mendapatkan peserta didik dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dan tahapannya apa saja dalam rekrutmen? Jadi tahapnya itu mulai dari pembentukan tim. Pembentukan tim penerimaan siswa baru. Apalagi kalau sudah menggunakan aplikasi dan teknologi serba online. Jangan lagi berasumsi bahwa bukan lagi persoalan senioritas atau politis kedekatan. Tidak, tetapi siapa yang mampu dan memenuhi syarat untuk masuk ke dalam tim ini. Merekalah yang harus dijadikan ke dalam posisi itu. Apalagi tahap seleksi dan wawancara. Jika ingin mendapatkan kualitas, maka yang duduk di situ adalah pewawancara yang memang di bidangnya. Jangan sampai menetapkan di luar kendali apa seharusnya yang diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Maka akan tumbuh kerusakan. Banyak sekarang yang terjadi. Ini memikirkan kualitas, tetapi malah jauh dari ekspektasi yang diinginkan. Jangan salahkan mereka yang diterima, tapi salahkan mereka yang menyeleksi tadi. Dan di sini terdapat penyusunan prosedur dengan berbagai syarat. Dan yang terakhir itu ada pengumuman, sosialisasi, persyaratan dan mekanisme yang harus didahului peserta didik. Dan informasi harus sangat jelas dengan menggunakan bahasa yang sederhana, agar semua informasi ini dapat dipahami. Apa berikutnya yang harus diperhatikan dalam tahapan rekrutmen tadi? Yaitu proses penerimaan berkas. Jadi setelah pengumuman, sosialisasi dan sebagainya, maka akan ada proses penerimaan berkas. Setelah itu baru ada verifikasi berkas dan penerimaan. Siapa yang masuk dalam kategori yang diinginkan? Hal ini dapat dilakukan dengan rapat-rapat yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Jika direview kembali, tahapannya itu mulai dari pembentukan tim penerimaan peserta didik baru, kemudian melakukan penyusunan prosedur dan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, kemudian melakukan pengumuman dan syarat mekanisme yang ditempuh oleh peserta didik. Selanjutnya adalah proses penerimaan berkas kepada tim penerima calon peserta didik baru. Dan selanjutnya itu kemudian ada tahap pengumuman. Jadi diumumkan penentuan penempatan kelas-kelas yang telah disepakati. Terdapat beberapa pertimbangan terkait prinsip-prinsip rekrutmen. Prinsip-prinsipnya itu diantara lain seperti harus objektif. Kenapa? Ya, karena yang dinilai itu benar-benar kelengkapan dan pemenuhan syarat.
Yang kedua itu ada transparan. Tingkatannya itu harus jelas. Dan harus ada prosedur yang jelas. Baiklah, selanjutnya ada peran guru dalam administrasi pendidikan. Di antara peranan guru dalam pengolahan murid diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, guru dapat dilibatkan dalam penerimaan murid baru dengan menunjuk mereka sebagai panitia penerimaan yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis, mulai dari pencatatan, penerimaan, sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. Yang kedua itu ada peranan yang besar dalam masa orientasi dipegang oleh guru kelas 1. Di samping kepala sekolah, tugas-tugas guru adalah membuat murid dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Peranan guru dalam hal ini sangat penting, karena kekeliruan dalam orientasi dapat terjadi. Selanjutnya, untuk mengatur kehadiran murid di kelas, guru pun mempunyai andil yang besar dalam kehadiran siswa tersebut. Guru harus mampu menciptakan suasana yang mendorong timbulnya motivasi murid untuk senantiasa berprestasi tinggi. Dan selanjutnya itu perencanaan yang melalui berbagai tahapan. Terkait dengan pembinaan, ketika mereka sudah dinyatakan diterima, berikutnya harus ditetapkan tenaga sekolah adalah membina peserta didik. Langkah ini terdapat beberapa layanan khusus. Apa sajakah layanan yang dibutuhkan? Yaitu layanan yang dibutuhkan, yang pertama itu ada layanan bimbingan dan konseling. Setiap sekolah itu hendaknya memiliki layanan ini, sehingga dapat dimanfaatkan oleh peserta didik. Tidak hanya mereka yang memiliki permasalahan, tetapi juga mereka yang ingin mengembangkan karir, mereka yang ingin mengembangkan minat dan bakatnya, serta prestasinya. Dan yang kedua itu ada layanan perpustakaan. Sayang sekali, sebenarnya perpustakaan sekolah ini hampir tak dikelola secara baik, sehingga sulit dimanfaatkan oleh siswa. Terbukti banyaknya buku-buku yang tidak dalam kondisi baru, banyak buku-buku yang tidak terupdate, sehingga banyak juga murid yang kurang berminat pergi ke perpustakaan. Dan yang ketiga itu ada layanan kantin. Dalam layanan kantin ini tidak hanya menjual makanan-makanan, tetapi adalah suatu layanan khusus yang menopang proses pembelajaran meskipun tidak secara langsung seperti kesehatan dan kebersihan. Dan yang terakhir itu ada layanan kesehatan atau bisa disebut juga dengan UKS. Hal ini biasanya hanya dijadikan sebagai tempat yang dibiarkan saja dan berdebu. Tidak ada tenaga kesehatan, obat-obatan terkadang kadaluarsa, dan tempat UKS ini seharusnya mampu dikelola sedemikian rupa. Dalam hal ini, guru, siswa, maupun masyarakat sekitar dapat bekerja sama untuk menciptakan UKS yang lebih baik lagi dan bisa diterima. Jadi kesimpulan dari video saya kali ini yaitu administrasi peserta didik adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan terhadap siswa mulai dari perencanaan penerimaan peserta didik sampai dengan peserta didik menamatkan pendidikannya guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Tujuan adanya administrasi peserta didik dalam pendidikan adalah secara umum untuk mengatur semua kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik agar proses belajar mengajar berjalan secara efektif dan efisien, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan maksimal. Dan peranan guru dalam administrasi peserta didik adalah sebagai panitia penyeleksi penerimaan siswa baru, berperan dalam memudahkan siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah, mencatat dan mengontrol kehadiran siswa, melakukan uji kompetensi, menciptakan suasana yang menimbulkan motivasi siswa, dan menciptakan disiplin atau kelas yang baik, serta melaksanakan bimbingan karir dan penelusuran yang lulus. Jadi, administrasi peserta didik ini sangat penting dan harus dilaksanakan dengan sebaik dan sedemikian rupa. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua.